Robi Soliswati Wadisiri Amri Wahyu Data Elisani Syurukoni. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara presentasi budaya positif di lingkungan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Johan SPD. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukabumi yang kami hormati, Pak Johansa SPD sebagai calon guru penggerak yang kami hormati, Bapak serta Ibu peserta presentasi yang kami hormati. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak yang dihormati dan dicintai, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam presentasi budaya positif oleh calon guru penggerak ya, Pak Johan. Mudah-mudahan dari paparannya Pak Johan kita bisa mengambil hikmahnya ya. Salam dan sholawat kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dimulai Ibu Bapak, kita bersalawat Jibril saja ya. Enggak, 5 kali saja biar kita lebih tenang, lebih berkah kita menghadapi presentasi dari Pak Johan ini. Sholawat dimulai. Selesai Ibu Bapak ya. Untuk calon penggerak, guru calon penggerak ini yang bertemakan budaya yang positif ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengarkan Pak Johan paparkan itu menjadi langkah kita untuk maju ke depan ya Ibu Bapak. Jadi semakin kesini sekolah itu semakin berpikir untuk positif ya, mulai hal yang terkecil yang akan kita lakukan sampai nanti kita akan menjadi tauladan buat anak-anak kita semuanya ya. Ibu rasa hanya sekian saja ya, nanti semakin lama maka semakin waktunya panjang, maka Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi presentasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Johansa SPD. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah surah kusina wa sayyidina wa maulana sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan rekan staf yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini ada
dalam maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama mungkin mohon maaf atas waktunya, saya sudah mengganggu aktivitasnya, mengganggu waktu istirahatnya. Kebetulan pada hari ini karena ya untuk aksi nyata sampai hari Kamis. Kebetulan untuk aksi nyata modul 1.4 itu yaitu tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Seperti foto di sini ada foto kan, ya, itu sudah mencerminkan tentang budaya positif. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu ini adalah pengajar praktik saya dari sebelah kiri yaitu Pak Dede Sulaiman MPD, dan yang di tengah adalah Pak Gunawi, dia sebagai fasilitator asal dari Jawa, dan yang sebelah kanan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang budaya positif itu ada beberapa poin ya, ada 6, tapi tidak semua yang akan saya paparkan, hanya sebagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori, motivasi, kebutuhan dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang kebutuhan dasar manusia ya, dan motivasi atau 5 kontrol guru. Pertama, budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah tidak akan atau tidak dapat diciptakan secara instan ya. Jadi dalam penerapannya di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari guru. Jadi tetap guru jadi patokan untuk budaya positif ini ya. Terus menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah tuntunan, artinya mendidik bermakna menuntun bukan mengisi ya. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada diri sang anak agar menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, jadi Bapak Ibu juga tahu kan, jadi anak itu bermacam-macam kodratnya ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Apa itu kodrat alam? Di kodrat alam itu adalah namanya begini, alami bawaan. Jadi potensi anak tapi sesuai dengan bawaannya, itu kodrat alam ya. Sifat itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman berarti sama, itu juga kemampuan, jadi skill ya, kodrat zaman. Apakah kodrat alam bisa berubah? Ya, yang namanya kodrat kan kemarin sudah dibahas bahwa kodrat itu pasti tiap anak beda-beda, dan kodrat itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak akan bisa berubah kodrat tersebut ya. Nah, sebagai guru jadi tugasnya bukan merubah tapi menuntun ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi yang akan saya bahas adalah kebutuhan dasar manusia ya. Bukan kebutuhan dasar anak tapi manusia, jadi global. Kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar anak ya. Nah, misal ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Dita bisa guru wali kelas 9D di SMP Negeri 1 Sukaluyu sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Doni bisa. Beberapa anak di kelas 9D telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar manusia itu ya. Nah ini ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih
sayang. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan, freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan, paham ini sebenarnya. Nah itu, jadi kelima kebutuhan itu harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, berarti udah bahaya. Apalagi nomor satu, misal bertahan hidup. Bertahan hidup itu ke psikologis kalau nggak salah ya. Jadi lihat ya, misal, nah ini kemana? Berarti, nah ini definisi dari kebutuhan bertahan hidup. Apa definisinya? Kebutuhan hidup itu adalah bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Makanya yang kebutuhan bertahan hidup itu lebih urgent ya. Jadi kita itu kadang berbagai macam cara asal kita bisa bertahan hidup. Misal anak itu bisa pengen makan atau apa. Nah kalau untuk kasus Doni yang tadi, misal si Doni itu kan suka minta makan makanan temannya. Kalau kita tanya, jadi kita itu kalau ada anak punya salah, jadi jangan kita menyalahkan atas apa yang dilakukan, tapi cari tahu dulu apa penyebab anak itu melakukan kesalahan tersebut. Ya, jadi pasti ada sebabnya. Bisa jadi Doni itu sedang melakukan atau sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti kalau yang nomor satu tadi, apakah ada kebutuhan hidup untuk atau kebutuhan dasar untuk hidup Pak Doni? Ada. Misal kalau kita tanya ke Doni, alasan Doni misal meminta makanan karena apa? Misal lapar, bisa jadi karena ibunya tidak memberikan makanan atau tidak memberikan dia bekal. Oh berarti Doni itu sedang bertahan hidup karena kebutuhan dasar itu. Ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini adalah kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Berikutnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misal kalau kebutuhan yang kasih sayang ini dari Doni itu berarti seperti apa? Misal kalau kita tanya, bisa jadi kan Doni itu di kelasnya jadi kurang kasih sayang dari teman-temannya, misalnya kurang perhatian. Bisa jadi kan karena Doni melakukan sesuatu itu berarti dia ingin jadi pusat perhatian dari teman-temannya. Dan kalau si guru nanti melaporkan kepada orang tuanya, kalau orang tuanya pasti bakal memperhatikan dia juga kan karena kelakuan Doni tersebut. Berarti di sini Doni memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Selanjutnya penguasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi. Berarti kalau kita kaitkan dengan kejadian yang tadi, apa penguasaannya? Berarti Doni dia merasa berkuasa karena dia bisa seenaknya ngambil makanan dari teman-temannya. Jadi dia itu serba jadi berkuasa lah, jadi jago, jadi dia berkuasa dan kebutuhan hidupnya berarti untuk memenuhi penguasaan ya. Dan seterusnya adalah kebebasan. Maksud kebebasan ini adalah kebutuhan akal pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misal kalau dikaitkan dengan yang kebebasan ini dari kasus Doni, berarti bebas ya. Jadi si Doni mungkin karena dia itu pengen mencoba-coba atau pengen yang lain. Misal Doni kalau dikasih makan sama orang tuanya bisa telur terus, otomatis kan dia itu mau yang lain lah, pengen coba-coba. Karena temannya berarti dia bisa jadi bosen, berarti si Doni pengen yang lain. Misal kalau temannya bawa daging, misal dia ambil, oh berarti Doni itu sedang memenuhi kebutuhannya tentang kebebasan. Jadi pengen mencoba yang lain, ya, itu betul ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ya mungkin Doni itu merasa senang, puas kalau lihat
teman-temannya teraniaya atau gimana ya? Ya berarti Doni itu melakukan hal tersebut itu berarti merasa senang, puas melihat teman-temannya marah itu, mimik wajahnya yang marah, mungkin dalam pikiran Doni itu senang kalau melihat teman-temannya seperti itu. Berarti dalam kasus tadi Doni sedang memenuhi kebutuhannya dalam kesenangan. Ya jadi itu Bapak Ibu ya. Dalam sebuah kasus itu kita tidak boleh menghati anak terlalu jadi jangan kita berfokus apa yang dia lakukan, tapi kita fokus dulu apa penyebab dia melakukan hal tersebut ya. Selanjutnya jadi pernyataan Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk menentukan kebutuhan tertentu dengan cara positif. Ya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kebutuhan dasar itu memang penting. Semuanya harus terpenuhi ya. Salah satu tidak terpenuhi bakal mempengaruhi kebutuhan dasar yang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang cuma 2 ya Bapak Ibu yang akan saya bahas tentang kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol ya. Nah ini 5 posisi kontrol yang paling utama ya. Pertama ada pertanyaan pemantik. Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Indri. Bisa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukaluyu Ibu Indri baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kasus yang kedua, atau jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun atau seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Berarti di dalam chat tersebut ada siswa, ada orang tua ya. Nah, sekarang kita ke definisi tentang kontrol. Dia dosen dalam bukunya restitusi Rahmat restitusi school disiplin ya. Iya itu ya disiplin ya. Terus mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali menerapkan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandikan murid? Bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gleiser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ya, jadi ada 5. Mana yang sering kita terapkan untuk kasus anak-anak? Apa itu yang 5? Berarti yang satu itu adalah penghukum. Ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang selanjutnya pemantau dan manajer. Jadi mana yang selalu kita gunakan? Nanti bakal terdeteksi ya. Nah ini kelihatan tidak? Tidak, ya salib. Iya. Oh ini belum ya, belum itu. Pantesan. Ya, mohon maaf ya. Nah, posisi kontrol penghukum. Lihat ya, guru berbuat, guru berkata, hasil kajian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Jadi banyak ya, dari hukum sampai manajer banyak ya. Bisa dari guru berbuat. Untuk penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk. Ya berarti si mimik wajahnya juga pasti berutan pelotot muridnya kalau menghukum. Terus posisi wajahnya berarti yang menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, berarti perkataannya kalau posisinya melotot berarti perkataannya tidak akan mungkin lemah lembut, pasti bakalan kasar
di sini ada kan kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Berarti intonasinya juga pasti bakal, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya. Jadi kata-katanya mungkin sama seperti itu ya. Jadi itu untuk menghukum. Terus hasil, kalau kita menghukum anak, hasilnya akan seperti apa? Ya anak akan berontak, anak tidak akan berubah dengan apa yang kita lakukan. Justru anak bakalan lebih berontak ya. Terus menyalahkan orang lain, terus berbohong. Ya biasanya gitu ya. Jadi kalau anak atau hasil dari hukuman kita berarti seperti itu ya. Jadi negatif hasilnya. Terus kajian dengan dunia berkualitas, murid menentukan guru di luar dunia berkualitas. Jadi anak bakal berpendapat bahwa guru itu ya guru biasa-biasa, kan beda dengan guru yang baik ya di bapak ibu rumah. Jadi penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Terus nada penghukum berarti suaranya tinggi, tadi kan sudah ya. Berarti bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, hati ya. Itu posisi penghukum ya, seperti yang biasa kita lakukan ya kepada anak. Kalau anak yang bermasalah pasti posisi kontrol yang kita gunakan adalah penghukum ya. Selanjutnya berbuat merasa bersalah. Apa posisi berbuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berbuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Terus membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu ya. Nah seperti ini ya. Membuat merasa bersalah berarti perkataannya tadi udah. Terus guru berbuat ceramah ya, berarti ngobrol. Terus kata-katanya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah lelah sekali mengatakannya ya. Terus hasil beda ya dengan penghukum. Kalau penghukum tadi hasil dari anak, kalau kita hukum memberontak ya. Tapi kalau membuat rasa bersalah, hasilnya nanti ke anak adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong sama ya. Terus yang ketiga adalah teman. Apa itu teman? Teman atau pemantau? Oh teman ya. Teman. Jadi di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif ya. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ya. Jadi di posisi teman juga nada suara ramah ya, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Jadi posisi ini kita menggambarkan ya seolah-olah seperti sahabat dengan anak tersebut ya, lebih bagus ya daripada yang tadi ya. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu yaitu berarti mengawasi. Pada saat itu kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Terus nada pemantau apa? Suaranya datar, bahasa tubuhnya lemah ya. Nah yang paling bagus itu adalah ini posisi manajer. Adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya, seperti yang saya tadi katakan. Jadi posisi manajer itu nanti ada ya restitusi segitiga di kita itu belum diterapkan ya. Jadi kadang kan di kita kalau ada masalah cukup udah, berarti jarang kita memakai posisi manajer ya. Posisi manajer itu lebih arif, lebih bagus ya. Jadi kita mengedepankan masalah bukan masalah tapi apa tadi, bukan masalahnya tapi penyebab dari masalah tersebut ya. Nah jadi untuk hasilnya pun beda ya. Tuh, untuk hasil manajer ya ini ya, hasilnya adalah menguatkan pribadi. Jadi anak dilatih untuk bertanggung jawab, anak dilatih untuk bertanggung jawab dan memecahkan masalah dengan
sendiri ya. Jadi kita makan kadang kalau anak lempar kaca, jadi kacanya kita permasalahkan, makanya kaca mah bukannya berhenti. Jadi kita tanya dulu apa penyebab kamu lempar kaca. Nah kita telusuri bisa jadi nyambung ke masalah yang tadi, bisa jadi anak itu telah atau mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi nyambung ya dari kebutuhan dasar ke posisi kontrol. Berarti dari kelima itu biasanya Bapak Ibu suka menggunakan yang mana? Dari penghubung, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer? Oh manajer, ya pasti ya kelihatan bagus sekali ya. Kalau saya dulu suka penghubung ya, sensitif molotov ya karena padahal yang paling bijaksana dengan manajer ya, dengan restitusi segitiga. Dan kebetulan saya juga sudah melaksanakan restitusi segitiga kemarin ya sudah ya. Dan mungkin itu Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Mungkin itu pertemuan dari saya, ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan. Yang paling utama saya mohon maaf telah mengganggu Bapak Ibu, telah mengganggu aktivitasnya. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi ke MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk presentasi budaya positif telah selesai dan begitu banyak informasi penting yang kita peroleh. Semoga pemaparan dari Pak Johan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita di sekolah. Sekali lagi Bapak dan Ibu mohon aplausnya untuk Pak Johan. Dikarenakan acara ini acara tertutup, jadi tidak ada tanya jawab. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan kalimat hamdalah. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Itu yang paling utama, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan selama-lamanya. Amin ya Allah ya Bapak. Nah, anakku kelas 7A yang Bapak cintai, untuk kesempatan kali ini Bapak mengumpulkan kalian untuk membuat keyakinan kelas ya. Pernah dengar keyakinan kelas? Berarti baru ya buat kita. Jadi yang biasa kita tahu itu adalah peraturan ya. Beda ya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya bukan peraturan sekolah, bukan peraturan kelas, tapi peraturan sekolah ya, peraturan atau tata tertib. Kalau keyakinan kelas berarti keyakinan kita ya. Karena keyakinan kelas ini diambil dari kesepakatan. Kesepakatan siapa? Antara guru dan murid ya. Berarti kita harus meyakini keyakinan yang kita buat ya. Terus apa saja yang ada dalam keyakinan kelas itu? Berarti itu aturan-aturan ya.
Terus aturan-aturannya, kata-katanya tidak boleh negatif, berarti harus positif. Apa-apa kata-kata yang harus positif? Misal, jadi tidak boleh menggunakan kata tidak boleh atau jangan, ya. Misal di kelas ini misal ada yang suka buang sampah sembarangan, jadi kalian tulisnya nanti tidak boleh buang sampah sembarangan. Jangan kata-kata seperti itu, ya. Itu kata-kata negatif. Berarti yang positif, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu, ya. Terus misal jangan mencontek, berarti tidak boleh kata jangan mencontek, ya. Tidak boleh, berarti harus dirubah, ya. Berarti jujur. Nah, seperti itu, ya. Nah, Bapak sudah siapkan kertas ini. Nanti kalian tulis satu orang satu keyakinan, aturan yang menurut kalian harus disepakati di sekolah ini atau di kelas ini supaya pembelajaran kita itu efektif. Banyak ya kata-kata, ya. Nanti kita tempel satu orang di sini, ya. Terus kita simpulkan. Bagaimana kalau ada yang keyakinan kelasnya sama, bisa tidak apa-apa, ya. Nanti Bapak bakal ambil salah satu. Misal kalau si Irma jujur, si Abdi jujur, berarti jujur kita ambil. Karena banyak anak yang ambil keyakinan jujur, misal, ya. Tidak apa-apa. Berarti sudah paham? Berarti cukup satu orang satu. Nanti Bapak kasih satu orang satu. Kalian tulis keyakinan menurut kamu supaya pembelajaran ini efektif, ya. Berarti tahu kan keyakinan kelas atau aturan yang harus kita buat. Jadi apa Pak? Keyakinan. Jadi supaya timbul rasa tanggung jawab kita atas apa yang kita yakini, atas apa yang kita sepakati, ya. Jadi biasanya kalau peraturan itu sulit untuk kalian laksanakan. Biasanya kalau keyakinan, ya, kalau peraturan, karena peraturan itu biasanya dibuat hanya oleh sekolah atau oleh guru tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas, pasti kalian bakalan melaksanakannya, karena keyakinan itu dibuat atas kesepakatan kita, ya, guru dan murid, ya. Ya, Bapak bagikan, ya, satu orang satu. Nanti tulis, ya, di sini satu orang satu keyakinan saja. Terus kata-katanya harus positif, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Kidelbanan dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansa dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Turodia, asal sekolah SMP 1 Sukaluyu dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Maulana. Saya sekolah di SMP 1 Sukaluyu di kelas. Saya sangat senang dan berbahagia. Bahagia dan antusias. Saya merasa sangat antusias, sangat bahagia. Bahagia dan senang sekali.